Saya dengan Pak Jokowi tidak ada masalah pribadi. Mau lihat buktinya? Atau mungkin 2014 awal, saya nggak tahu, antara dua itulah. Pokoknya di Pilpres 2014, Bung Abraham Samad sempat diajak oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon wakil presidennya. Salah saya apa dengan Rismon sehingga saya harus minta maaf? Ya, anak kemarin begitu. Oke, sebelum ke Pak Kiat, ada di sini yang kemudian saya sambungkan lewat komunikasi. Pak Kiat tahan dulu sebentar. Saya ke Bung Abraham Samad dulu. Sudah bergabung Bung Abraham Samad? Karena perlu untuk klarifikasi, beberapa waktu lalu, 2 pekan lalu kalau tidak salah, sempat disebut-sebut karena Bung Abraham Samad bagian dari orang yang untuk menyuarakan, suarakan terus ijazah palsu Pak Jokowi, suarakan terus begitu ya. Itu disampaikan oleh si anu ya waktu itu. Rasman. Bung Rasman waktu itu. Alah, Rasman. Bung Abraham Samad, ya kenapa Bung Rasman ini tidak mau bertemu dengan Mas Roy? Mas Roy tidak mau bertemu dengan Bung Rasman? Siapa? Loh, kalau kita mau ketemu tuh yang selevel aja. Kalau orang nggak punya legalitas, nggak punya hukum, ya ngapain ketemu? Orang nggak berguna lah, sejenis zombie lah. Oke. Tapi kalau diundang ya kita tentu harus hadir. Saya ke Bung Abraham Samad. Bung Abraham? Ya, Bung Abraham. Oke, baik. Bung Abraham, silakan. Anda mau klarifikasi. Apa yang akan Anda sampaikan? Silakan, Bung Abraham. Terima kasih. Ya. Sebenarnya saya sudah nggak mau klarifikasi ya, cuma Bang Aiman bilang perlu kan. Ya. Oleh karena itu, ya nggak apa-apa juga disampaikan. Silakan. Pertama kemarin itu ada si Rismon sebut-sebut nama saya, katanya minta maaf ya. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Rismon itu sama sekali tidak berdasar, tidak benar dan itu bohong besar. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi saya Rismon, apa relevansinya saya mau minta maaf sama dia? Ya, gak ada relevansinya. Kemudian yang kedua, Rismon itu kan anak kemarin. Ketiga, salah saya apa dengan Rismon sehingga saya harus minta maaf? Ya, anak kemarin begitu, tiba-tiba nyelonong bilang saya katanya minta maaf sama dia. Terus ditambahkan pula bahwa saya suruh-suruh si Aka dan Gafur. Memangnya Aka dan Gafur itu anak kecil ya, yang bisa disuruh-suruh. Jadi kalau kita ngomong itu harus pakai logika sedikit ya. Kewarasan kita harus bisa berfungsi, bukan sekedar omong-omong saja. Itu yang pertama, Bang Aiman. Kemudian yang kedua, ini saya harus klarifikasi. Kemarin sempat disebut-sebut bahwa katanya saya itu marah-marah ya. Bung Aiman? Ya, silakan. Katanya marah-marah karena masalah Pilpres tahun 2004. Oke, ya. Jadi kecewa gini, saya ceritakan sedikit ya. Jadi ada indikasi yang kemudian disampaikan oleh, saya lupa kemarin siapa? Salah seorang narsum lah. Saya lupa kalau sebut nama. Intinya bahwa Bung Abraham Samad ini orang kecewa terhadap Pak Jokowi karena tidak jadi calon wakil presiden di tahun 2014. Betul ya. Lalu kemudian sekarang terus menyerang Pak Jokowi lewat ijazahnya. Kurang lebih begitu. Jadi gini, Bung Aiman. Tapi saya tanya dulu, Bung Abraham betul bahwa tahun 2014 itu mau sempat dicalonkan oleh Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden? Gini, nggak usah saya ngaku. Tanya aja tuh Pak Jokowinya, gitu ya. Dan kalau mau yang lebih konkret, Bang Aiman, ini sudah terbit bukunya Profesor Marcus Metzner dari Australian National University. Canberra. Jadi dalam buku itu semua menceritakan tentang proses Pilpres di 2014. Pada saat itu, Prof. Marcus datang ke tempat saya. Saya tanya, untuk apa Prof. Marcus? Dia bersama Profesor Aspinal ke tempat saya. Dia bilang, Pak Abraham, ini mau buat buku tentang, yaitu ketika Pilpres 2014. Karena di dalamnya ada nama Pak Abraham yang disebut-sebut. Terus saya tanya sama Prof. Marcus Metzner, Prof, sudah wawancara Pak Jokowi? Dia bilang, sudah. Terus apa kata Pak Jokowi? Dia bilang, silahkan ke Pak Abraham, sampaikan ke Pak Abraham,
dibuka aja sejelas-jelasnya masalah tahun 2014. Jadi nanti Bung Aiman kalau mau tahu cerita tentang itu, nanti saya kirimkan linknya, bukunya sudah beredar. Enggak, saya bertanya nih, Jadi sempat diajak Pak Jokowi tahun 2013 berarti bukan sebelum 2014 ya? Atau mungkin 2014 awal, saya nggak tahu antara dua itulah. Pokoknya di Pilpres 2014, Bung Abraham Samad sempat diajak oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon wakil presidennya. Kemarin kan Rasman sudah ngomong kan bilang begitu, jadi nggak perlu lagi saya sampaikan kan. Berarti iya. Jadi, Oke. Ini buku dari Prof. Markus Mesten nanti itu menceritakan. Jadi kalau dianggap saya marah-marah, apa relevansinya saya mau marah-marah? Lagi pula saya nggak terlalu berambisi kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya perlu tegaskan ya, maaf Bung Aiman ya kalau suara saya besar, karena ini gaya orang Bugis Makassar begini memang. Saya ingin tegaskan bahwa saya dengan Pak Jokowi tidak ada masalah pribadi. Mau lihat buktinya? Waktu Kaisang menikah di Solo, ya, saya itu diundang. Bahkan ditelepon 2 kali dari istana untuk hadir ke Solo. Dan karena saya ditelepon berkali-kali dan saya menghargai undangan itu, saya datanglah bersama. Ditelepon berkali-kali oleh pihak Pak Jokowi? Oleh istana. Oleh istana, Istana. Iya. Dan saya datang ke pernikahannya Kaisang sama anak saya di Solo. Pada saat itu saya datang, tamu-tamu yang persis berpapasan sama saya masih ingat, ada Bambang Hendarso, mantan Kapolri, dan Pak Tom Lembong juga. Itu yang saya ingat. Jadi kalau saya dikait-kaitkan bahwa marah, loh kok mau marah? Aneh kan? Itu yang saya keberatan. Jadi sekali lagi ada 2 hal yang penting saya luruskan, bahwa seperti yang Rismon katakan bahwa saya minta maaf, itu sama sekali tidak benar. Karena menurut saya kesalahan apa yang saya lakukan sehingga saya harus minta maaf dengan saudara Rismon. Kemudian yang kedua, Rismon ini kan anak kemarin. Tiba-tiba membuat pernyataan bahwa saya minta maaf sama dia. Permohonan maaf itu berkaitan dengan apa? Kalau berkaitan dengan Gafur sama Kosinudi, lagi pula Bang Kosim dan Bung Gafur itu bukan anak kecil ya, yang bisa disuruh-suruh seperti begitu saja. Jadi kira-kira seperti itu, Bung Aiman. Baik, ada yang mau disampaikan, Bung Jabarat? Sebentar, Bung Abraham. Tadi punya mau sampaikan? Oh, nggak ada. Oke. Bang Abraham Samad, hormat ya. Saya selalu hormat dengan beliau. Tapi berhubung saya hanya komentari tentang permintaan maaf Gafur, Kojiduddin sama Abraham Samad di tanggal 21 kemarin di sini. Ya, itu ada pertemuan. Saya mau jelaskan lebih jelas ya. Rismon sudah keluar dari TAAKAA. Ya, keluar dari grup itu. Udah itu grup WhatsApp surat. Grup WhatsApp itu. Kenapa? Grup WhatsApp. Grup WhatsApp ya. Baik. Dikirimlah bahwa Rismon mengundurkan diri atau menarik diri atau putus kuasa dari tim TAAKAA. Ya, UP-nya Kojiduddin segala macam. Jadi sesudah berapa hari ada pertemuan itu. Memang saya nggak ada. Saya lagi di Makassar kalau nggak salah ya. Rismon jalan ke sana. Sesudah itu Rismon kasih tahu saya, Bang, tadi aku ada pertemuan di daerah mana itu ya, saya lupa itu. Yang hadir siapa aja? Disebut ini. Apa kontennya? Aku intinya ya ditarik balik lagi lah ke sana gitu loh. Pertama sebelumnya ditanya kenapa Rismon kok putus kuasa dengan TAAKAA ya, gitu kan? Rismon kasih tahu. Jadi begitu Abraham Samad. Jadi katanya ya nggak salah juga pertemuan itu memang. Ya kalau pengen menarik lagi kembali ke sana menurut saya normal. Tapi Rismon punya pendirian nggak mau. Konteksnya di situ saya komentari ya permintaan maaf itu begitulah cerita Rismon juga ke saya. Jangan seperti Gafur kemarin bentak saya langsung, kamu tidak ada di situ. Emang bilang siapa ada di situ? Aduh rekanku ya. Nadanya seperti ajarin do re mi fa sol la si do, ingat.